pernah mendengar kata endgame? Endgame ini begitu populer. Istilah ini sebetulnya muncul ketika ada suatu film Avengers 4 yang berakhir dengan judul Avengers Endgame. Sebetulnya arti endgame itu apa? Kata populer ini muncul ketika sequel film pada akhir pertarungan Thanos dengan beberapa Avengers di planet Titan. Tony Stark alias Iron Man atau Robert Downey Jr. bertanya kepada Dr. Strange, Benedict Cumberbatch, mengapa ia memberi time stone kepada Thanos sambil terengah-engah dengan penuh luka. Dr. Strange mengucapkan kata tak asing kepada Tony Stark, "Where is in the end game now?" Kita sudah berada di akhir permainan sekarang, kata Dr. Strange. Endgame menurut situs web Kamus Merriam-Webster, istilah ini berasal dari dunia catur, yang berarti babak akhir di mana hanya sedikit bidak catur yang tersisa. Babak akhir krusial dari permainan ini. Kenapa saya katakan krusial? Karena di waktu yang berpikir semakin sempit, jika seseorang tidak punya kemampuan endgame yang mumpuni, maka semua usaha kerasnya pada fase sebelumnya menjadi sia-sia. Thanos dan Avengers bisa diibaratkan dalam permainan catur raksasa. Dalam Avengers, Infinity Stone yang berjumlah ada 6 memiliki kekuatan bak Tuhan. Hanya dengan kekuatan jentikan jari, Thanos bisa mengambil langkah skakmat yang luar biasa. Lewat jentikan itu, gauntletnya mematikan lawan-lawannya. Namun, permainan ini belum berakhir. Dari Dr. Strange sendiri membingungkan atau kontroversial dengan memberikan pengorbanan. Dia menyerahkan Time Stone itu kepada Thanos. Sama seperti permainan catur yang secara strategis mengorbankan untuk menukar satu pionnya untuk membangun kemenangan babak akhir. Karena kesempatan Avengers menang hanya 1 dibanding 1000 kemungkinan untuk menang. Ide ini juga membuat manusia perhatian, yaitu bagaimana cara Marvel mengakhiri karakter Tony Stark yang sangat epik. Artinya penuh dengan kesatria dan penuh dengan pesona yang luar biasa. Sebagai simbol sebuah kepribadian yang mengalami transformasi, yaitu dengan mengorbankan diri untuk keselamatan sesama. Perubahan Tony Stark dari sosok egosentris menjadi sosok superhero yang peduli dengan orang lain, itulah disebut transformasi. Pertanyaan menariknya, mungkinkah dunia akan lebih baik jika setiap manusia yang ada di bumi ini mengalami transformasi seperti Tony Stark? Untuk kita lebih mengerti dan lebih jauh, mari kita buka di dalam Alkitab kita di dalam Lukas 5 ayat 4 dan 10. Lukas 5 ayat 4 mengatakan, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu." Ayat 10, kata Yesus, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Duc in altum, istilah bahasa Latinnya, tebarkan ke tempat yang dalam. Ini adalah perintah Yesus kepada Simon Petrus. Saat itu Petrus gagal untuk mendapatkan ikan. Dalam ayat 5 dengan jelas kita lihat, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa." Yesus meminta Petrus untuk bertolak lebih dalam lagi dan tebarkan jalannya. Petrus sempat komplain karena yang diperintahkan Yesus di tukang kayu di luar nalar rasionalnya. Sebagai pelaut ulung dan berpengalaman, namun Petrus mau melakukannya. Seruan Duc in altum adalah sebuah endgame atau permainan babak akhir untuk bisa bertransformasi dari egosentris, artinya semua yang berpusat pada kemampuan diri sendiri, artinya semuanya buat pribadi, dan berubah menjadi teosentris. Jadi perubahan ini berarti kan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Segala kemauan, kepercayaan atau iman Petruslah yang memberikan langkah yang kontroversial atau blunder atau kemungkinan yang kecil sekali. Sama seperti di film Avengers 1:1000 dan menyebabkan semua nelayan takjub karena banyaknya ikan yang berhasil ditangkap. Itulah cerita transformasi Petrus yang menjadi kuotasi atau menjadi catatan penting pada perbandingan cerita antara Tony Stark dengan Petrus adalah untuk Petrus tidak meminta Petrus karena kehebatan pengalaman naluri kepelautan Petrus, tetapi karena Petrus taat mengikuti perintah Yesus. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, Petrus mau menyangkal nalar rasionalnya
dalam profesi sebagai nelayan dan melakukan langkah endgame yang mau mengorbankan nalar dari ilmu kepelautannya atau ilmu kenelayanannya yang dikuasai. Yang ketiga, Bapak sekalian, penyangkalan diri membuat dia mau taat kepada Yesus. Dan yang keempat, Petrus yang dulu sama seperti Tony Stark kan, punya kompetensi atau kemampuan diri. Kalau Petrus itu seorang pelaut yang begitu hebat dan seorang nelayan yang tangkapannya begitu hebat juga dengan rekor-rekor yang hebat, sehingga Petrus dikatakan konglomerat pada saat itu. Dan sama seperti Tony Stark. Tony Stark adalah seorang konglomerat di cerita itu. Luar biasa kan? Dengan kemampuan-kemampuan yang hebat, sehingga orang tidak meragukan kemampuan Tony Stark pada saat itu juga. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus dengan Tony Stark kelihatannya sangat bertentangan, tujuannya hebat. Kenapa saya katakan hebat? Petrus yang dulunya merasa paling hebat, paling luar biasa, dan kali ini dia bertemu dengan Tuhan karena Tuhan yang menyuruh untuk tebarkan jala. Bapak Saudara sekalian, itulah yang dilakukan oleh Petrus. Sekarang apa yang dilakukan oleh Tony Stark? Tony Stark mendengarkan perintah daripada Dr. Strange untuk menyerahkan kekuatan yang terbesar di dalam hidupnya. Ini hal yang menarik juga, sehingga kita harus bisa melihat kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan penyangkalan diri yang membuat kita taat kepada Yesus dan penyangkalan diri daripada Tony Stark. Artinya keegoisan dari Tony Stark menjadi peduli kepada sesamanya. Petrus yang dulu sama seperti Tony Stark, punya kompetensi kemampuan diri yang luar biasa, bertobat dan bertransformasi. Dulu ia menjadi penjala ikan, sekarang dia menjadi penjala manusia. Tony Stark yang dulu egosentris, artinya kemampuan luar biasa, tim daripada Avengers itu. Tapi Bapak Saudara sekalian, kali ini dia punya kekuatan, dia harus share manusia, harus lebih penting daripada dirinya sendiri. Transformasi yang saya mau sebut hari ini, aku dulu bukanlah yang sekarang. Untuk Tony Stark bukan usulan sutradara atau penulis naskah, atau untuk Petrus juga bukan dongeng sekolah minggu yang dikatakan mujizat yang kita dengar selama ini. Artinya transformasi, keputusan daripada dirinya sendiri untuk mau berubah, itulah yang paling penting dan krusial, membawa langkah yang menentukan endgame ini. Jika kita semua sama mau bertransformasi, kisah film Endgame dan kisah Alkitab tentang dunia ini menjadi lebih baik kan? Mungkin pada saat pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bertransformasi adalah langkah kecil dibanding langkah-langkah besar yang orang lain lakukan. Ajakan saya untuk bertransformasi artinya tentukan pilihanmu sekarang itu menjadi langkah yang luar biasa. Kenapa? Saya hanya bisa mengambil kata Lao Tse berkata, kalau kita berjalan 1000 mil, harus dimulai dari satu langkah. Mulailah dengan sebuah langkah kecil. Mungkin dampaknya nggak sebesar Tony Stark. Apapun hasilnya, tidak membuat takjub seperti yang dialami Petrus. Tapi mungkin langkah iman kita menentukan dunia kita saat ini. Sehingga Bapak Saudara sekalian, saya mengingat pepatah daripada Robert Schuller berkata, lebih baik lakukan sesuatu yang tidak sempurna daripada tidak melakukan apapun dengan sempurna. Nah, saat kita menghadapi krisis seperti ini, apa yang kita mau lakukan? Bukankah krisis ini adalah endgame? Bukankah situasi ini adalah endgame? Apa yang saudara dengan saya lakukan dalam waktu durasi yang pendek dengan situasi yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa? Apa yang saudara dengan saya lakukan? Biarlah pagi ini saudara dengan saya melakukan langkah kecil tapi menyebabkan hidup kita berubah. Demikian firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Kembali Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa dari langkah kecil kami. Kami tahu kami bukan Petrus. Kami tahu juga kami bukan Tony Stark, tapi pagi ini membuat kami tersadar kehidupan kami yang dulu bukan sekarang. Kelakuan kami yang dulu bukan sekarang. Perlakuan hidup kami yang dulu bukan sekarang. Dan pemikiran kami yang dulu bukan sekarang. Itulah yang menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.